Anak, kenapa Bu? Kenapa? Karena secara ideologis kita memang makhluk Islam. Subhanallah. Umat Islam. Halo, selamat sore teman-teman. Luar biasa sekali pada sore hari ini. Tetap di tempat yang sangat indah di wisata Marta Jasa ini. Saya untuk kesekian kalinya dapat kesempatan berharga untuk ngobrol, diskusi dengan orang spesial yang sudah datang pada sore hari ini, yaitu Bung Sukron. Bung Sukron, saya kenal beliau sebagai banyak sekali ya titelnya beliau. Yang paling menonjol dari beliau adalah pengusaha muda yang sangat sukses, teman-teman. Salah satu pengusaha tersukses di Bangkalan mungkin. Terus beliau juga, karena saya kenalnya waktu mulai dari kuliah, beliau selalu punya energi ya, semangat dalam dalam berorganisasi. Dan lebih daripada itu, beliau adalah orang yang sangat concern di bidang ideologi ya, atau pemikiran tentang politik Islam. Jadi sangat lengkap sekali beliau. Dan jauh-jauh beliau menyempatkan hadir pada podcast kali ini untuk kita wawancarai begitu. Ini akan sangat seru sekali teman-teman. Halo, selamat sore Bung. Halo, selamat sore Bung Makin. Nggak apa-apa saya panggil Bung ya. Ya, pakainya antum sama ana aja. Kenapa? Antum Pak sama anak. Kenapa Bu? Kenapa? Karena secara ideologis kita memang makhluk Islam. Subhanallah. Umat Islam. Jadi Identitas kita punya itu, identitas daripada yang lain. Kalau misalkan Dedi sama di close the door atau di open the door, lo gue. Kita pakai bro, ada yang bro gitu. Kita antum ana. Antum ana. Oke Bung. Jadi gimana Bung? Maksudnya Bung kan sudah melanglang buana sebagai pengusaha muda. Ya. Antum ini akhirnya bisa mencapai titik sekarang, bisa nggak diceritakan mungkin dari awal pertama Bung merintis, mindsetnya gimana, teknisnya gimana, halangannya gimana, tapi Bung sampai pada detik ini, karena penting banget untuk pemuda. Pertama punya kesadaran itu, yang kedua mau aktif di sana. Gimana? Oke, untuk para pemuda sebenarnya kita kadang melihat titik sukses manusia di titik ujungnya, bukan daripada proses yang dilaluinya. Betul. Jadi memang saya masih kuliah, masa waktu kuliah saya berusaha untuk memang aktif di organisasi, karena di situ saya banyak belajar. Benar. Banyak belajar berorganisasi, dari kita punya network yang lebih jangkauannya lebih luas. Kemudian dari situ saran saya kepada pemuda juga, memang titik awal dari bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan adalah banyak berorganisasi dan bersirkel. Banyak berorganisasi dan membuat circle. Artinya kita harus membuka diri terhadap. Jadi kalau Anda ingin merubah hidup Anda, ubah circle Anda. Wow. Itu quotes untuk sore ini. Circle itu saya maknai lingkungan. Semakin kaya lingkungan kita, semakin harum warna dari hidup kita. Jadi saya memang berteman dengan banyak orang, tidak memilih teman, tapi saya membuat circle sendiri, di mana teman-teman saya ini semua kalangan usahawan yang memang struggle di bidangnya. Mereka memang dari kuliah sudah mulai usaha, walaupun hanya berjualan es misalkan, berjualan es depan kampus, kemudian diangkut Pol PP, itu yang saya lalui. Kemudian setelah itu kita membangun banyak hal yang nantinya bisa membangun aset-aset kita. Contohnya misalkan usaha-usaha kecil yang banyak sumbernya, kemudian menjadi compounding interest di berbagai sektor, misalkan di saham ataupun di investasi. Wow, saya mendengar istilah compounding ini, saya lupa juga teman-teman, bahwa karena sebenarnya beliau selain pengusaha yang sudah sukses, beliau juga aktif di bidang investasi teman-teman. Jadi banyak istilah-istilah investasi yang sekarang sangat melekat dengan bahasa beliau. Berarti Bung, akhirnya kita mendapatkan suatu jawaban berharga bahwa kita tidak bisa secara apa adanya mengandalkan diri kita, malah lebih penting lingkungan kita penting membentuk kita. Kata Bung Zainal, seorang pengusaha long kledek dan juga salah satu investor dari Bariklana, co-foundernya Bariklana, mengatakan bahwa apa arti kita tanpa orang lain. Itu kalimat yang sangat baik, sangat bagus. Jadi saya selalu tergugah dengan kalimat itu.
Kalau kita ingin memajukan diri kita, maka kita harus berbuat dengan orang lain, berbuat dengan banyak orang, melakukan itu secara komunal, secara kolektif, sehingga nantinya hasilnya lebih besar. Jadi gitu. Kalau kita melakukan sendiri, otomatis ya sekecil yang kita usahakan ya cuma jualan ini, sehingga ketika jualan ini putus, pivot kemana-mana, pindah ke ini, sehingga nggak ada hasilnya. Waktu yang kita buang, investasi waktu yang kita buang. Oke, luar biasa. Satu poin saya dapat, yaitu untuk mencapai titik yang Bung sedang nikmati sekarang ini, Bung bermodalkan organisasi dan lingkungan yang Bung seleksi ya. Bung terbuka terhadap lingkungan yang menurut Bung itu bisa membuat Bung berkembang sebagai pengusaha dan lain-lain. Tapi kita kan sebagai manusia ini ada yang namanya perasaan-perasaan ketika kita gagal, perasaan putus asa, stres dan lain-lainnya. Dan kadang itu yang membuat kita itu memilih ini lain, berpindah dan lain-lainnya. Kalau antum gimana antum? Antum ya, terima kasih sudah bilang antum. Ana, jadi begini, sebenarnya tidak ada usaha yang jelas-jelas itu rugi, jelas-jelas itu bangkrut, tidak ada. Tidak ada. Semenjak masih ada orang yang di situ yang berdiri dan bisa pivot ke tempat lain. Jadi maksudnya gini, ketika saya usaha ini kemudian rugi, sebenarnya tidak bangkrut dia. Posisi dia tidak bangkrut karena dia memiliki channel, memiliki link, memiliki mindset, memiliki growth dalam dirinya, sehingga dia bisa terus survive dan kemudian bisa mempivotkan usaha yang lain, bisa buat usaha yang lain. Jadi tidak ada orang bangkrut sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak ada yang benar-benar sia-sia itu nggak. Yang bangkrut itu orangnya sebenarnya. Kalau dia orangnya sudah benar-benar bangkrut, sudah down benar-benar down, itu sudah bangkrut. Jadi kunci dari usaha adalah dirinya masih ada. Dirinya masih ada. Punya problem seperti apapun yang penting. Setiap usaha punya problem masing-masing. Misalnya di jasa atau retail, semua punya problem masing-masing. Kalau di retail misalkan kita tidak sanggup untuk memutar uangnya karena kita berpikir bahwa uang itu milik kita sendiri sehingga tidak bisa diputar lagi, tidak mampu untuk di jasa juga ada. Dan karena Bung sekarang kan terbilang masih sangat muda nih, jadi kan sebenarnya pengen nggak sih Bung banyak lagi pengusaha-pengusaha sukses yang masih muda seperti Bung, dan teknis ya atau rekomendasi utama Bung untuk mewujudkan itu gimana Bung untuk teman-teman kita yang masih mahasiswa? Benar, mahasiswa ini adalah ladang di mana nanti ke depannya para pengusaha-pengusaha ini muncul. Mahasiswa yang di pertanian, mereka akan membuat desanya menjadi desa yang berdikari dari sektor pertanian. Mahasiswa yang di bidang politik, mereka melakukan suatu kebijakan nantinya menjadi seorang pemimpin di negara, di daerahnya, sehingga mereka bisa terus aktif dan andil untuk bisa menjadi seorang pengusaha. Bagi saya pengusaha itu semua orang bisa menjadi pengusaha. Semua orang bisa jadi pengusaha. Bahkan di negara yang aman seperti Indonesia ini, semua orang berhak dan bisa jadi pengusaha. Kita lihat sekarang banyak pedagang-pedagang muncul kan. Dengan ada destinasi usaha, dengan adanya destinasi wisata seperti ini, itu pengusaha muncul di situ. Jadi semua orang berhak dan bisa untuk jadi seorang pengusaha. Kalau kiat-kiatnya sebenarnya mulai saat ini Anda harus berorganisasi, berteman, bersirkel, dan melakukan banyak manuver terhadap diri sendiri. Misalkan saya harus struggle, saya harus ketika misalkan kuliah, saya tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu, saya jadi mahasiswa yang setiap hari keluar untuk mencari celah. Effortnya tinggi, semangat tinggi. Dan kenapa sih Bung kok semangat banget untuk orang-orang ini jadi pengusaha? Maksudnya kan ya udahlah, kan ada di sana itu orang bilang rezeki orang itu yang masing-masing. Betul. Bisa jadi mekanik, PNS, karyawan, pengusaha dan lain. Tapi kenapa Bung kok punya semangat yang begitu besar untuk berbagi betapa pentingnya menjadi pengusaha? Karena begini, kita tahu bahwa 9:1 rezeki itu ada di perniagaan. Itu hadis Nabi kan jelas. Perniagaan itu artinya? Perniagaan itu artinya berdagang. Ya? Karena kita dijajah oleh Belanda lama, begitu lama, sehingga kata antum tadi factory worker ya, sehingga muncul factory worker itu muncul. Jadi kita memang benar-benar dididik untuk menjadi seorang buruh atau menjadi seorang karyawan. Tapi nyatanya kita adalah generasi emas yang dilahirkan Islam untuk menjadi seorang saudagar. Sebenarnya. Karena memang Islam sudah menjadi tendensi kita untuk menyuruh kita untuk menjadi saudagar. Jadi sebenarnya akses rezeki yang akselerasinya itu tinggi ya pengusaha? Sangat itu.
Bung meyakini. Kalau dalam bahasanya Robert Kiyosaki ada cash flow kuadran ya. Antum tahu ada empat kuadran yang memang kuadran itu yang paling sangat bisa kita freedom and financial ya, itu pengusaha, business owner dan investor. Investor, pengusaha, Bung sudah selesai ini. Mungkin di situ iya. kita sudah di kuadran situ ya. Tapi setidaknya itu hanya mindset saja kita tanamkan. Oke Bung, ini ada orang nanti yang akan menyimak video kita ini dari orang yang berbeda-beda. Betul. Ada orang yang memang sudah seperti Bung di masa kuliah, sudah aktif organisasi, terbuka terhadap lingkungan yang berkembang. Tapi ada juga yang sekedar kuliah kupu-kupu. Oke. Artinya beliau itu mereka yang membayar kuliah hanya untuk dapat pendidikan di kelas. Sebenarnya oleh dosen. mau jadi apapun Anda, misalkan setelah kuliah atau mungkin setelah organisasi jadi seorang employee ataupun siapa, tapi targetkan diri untuk seperti kata Nabi itu 9:1 rezeki ada di perniagaan. Ini sebenarnya sebuah ungkapan rahasia besar loh ya. Iya, Karena jadi kan misalkan 9:1. setelah antum kuliah, selesai kuliah, itu mau jadi seorang employee, jadi seorang apapun, self-employed atau karyawan atau apa, tapi niatkan, targetkan diri untuk bisa mengimprove diri untuk jadi seorang pengusaha atau pedagang di suatu saat. Karena memang pajak tertinggi yang kita raih dari negara kita yaitu dari kalangan pengusaha. Walah. Ya selain ya kan juga rokok pengusaha kan, cukai Ya, juga. benar. Ini semakin banyak pertumbuhan dan kompetisi di bidang usaha, otomatis semakin kualitas produk kita semakin bagus. Misalkan ada orang yang telat ya menonton podcast kita ini, mereka adalah orang lulusan kuliah. Dan ternyata waktu kuliahnya, karena kata Bung tadi di kuliah kan kita seakan-akan ya stigmanya itu kan dilatih untuk jadi pekerja bukan pengusaha. Dan sekarang setelah lulus kita baru menyadari gitu kan bahwa ternyata penting banget jadi pengusaha. Untuk yang orang dalam pendidikan sudah ditempa jadi pekerja bisa untuk jadi pengusaha gimana Bung? Sebenarnya itu soal mindset ya. Soal mindset, kita ketemu banyak orang, kita akan berubah mindset kita. Semakin kita tidak bertemu dengan banyak orang, makanya kata saya semakin banyak kita berorganisasi, semakin ketemu banyak orang, otomatis mindset kita akan berubah. Kita ketemu dengan misalkan teman-teman yang bergerak di bidang usaha, nanti kita akan berubah juga gitu. Jadi tetap pada haluannya dulu lah. Intinya gini, dalam dunia usaha itu la tuhmilul arbah, jangan meremehkan keuntungan. Sedikit 1.000 itu untung, 1.000 2.000 itu untung. Jadi kita tahu bahwa banyak anak-anak muda kita yang cenderung saya nggak mau itu cuannya sedikit. Kalau itu digeluti dan terus disurvive-kan, insya Allah itu akan besar. Siap. Usaha apapun itu. Oke, saya melihat Bung Sukron ini sebagai pengusaha yang selain karena beliau aktif di organisasi, juga beliau orangnya yang persisten ya. Beliau banyak sekali usaha-usaha yang beliau geluti dan continue, tidak pernah menyerah. Satu sisi lain yang saya tangkap dari Bung ini adalah nilai spiritualitas, Bung. Insya Allah. Saya melihat Bung ini orang yang tidak pernah meremehkan ya, atau tidak pernah take it for granted ya tentang ternyata spiritual itu penting. Penting. Itu penting. menurut Bung ngaruh nggak spiritual terhadap kesuksesan seseorang itu? Mungkin kalau seperti ini antum bisa membedakan antara dua ya, pengusaha yang sekuler atau pengusaha yang spiritualis kan gitu. Ya. Jadi mereka yang, karena saya melihat Bung bisa menjaga itu dari dulu, ya, menjaga memang spiritualitasnya harus. Bung itu. Jadi begini, memang tendensi atau apa yang saya lakukan untuk bisa menjadi seorang yang sukses di masa kelak atau sekarang mungkin untuk menjadi seorang investor atau menjadi seorang business owner, itu adalah agama saya. Agama saya mengajarkan menjadi seorang saudagar. Malah karena dari sana semua berangkatnya Bung dari agama. Jadi otomatis tendensi rasa saya itu rasa agama memang. Usaha saya tidak berbaur riba, usaha saya tidak berbaur tentang goror dan lain-lain. Jadi menjaga itu benar. Jadi prinsip-prinsip keagamaan yang Bung dapat dari dulu dari kecil itu membuat usaha yang Bung jalani itu sesuai dengan anjuran-anjuran agama. Memang lingkungan saya memang lingkungan para saudagar muslim. Ketemunya juga banyak saudagar muslim, sehingga dari saudagar muslim tersebut saya belajar banyak tentang menjaga ukhuwah para saudagar muslim dan juga menjaga apa yang kita pegang, yaitu agama kita, syariah kita. Syariah muamalah dari Islam sendiri. Itu kalau berdagang, kita asal berdagang, apa arti berdagang itu?
Jadi kalau menjadi seorang saudagar muslim ya harus benar-benar kafah. Masuk Islam bukan masuk Islam secara, jadi masuk Islam bukan soal akidah saja, tapi muamalahnya juga harus kafah. Jadi utuh gitu. Utuh. Dan itu tidak bertentangan sama sekali dengan kesuksesan. Sangat tidak. Kalau kita bicara tentang pasar saham atau investasi, sangat tidak bertentangan. Apalagi investasinya di emas, sangat tidak bertentangan dengan Islam. Karena begini Bu, ada contoh di lingkungan saya itu banyak orang-orang yang mengatakan malah sebaliknya, bahwa abaikanlah, maksudnya seakan-akan abai terhadap hal-hal duniawi seperti ini, sehingga tidak apa-apa suffering, kita menderita di dunia ini, yang penting ya ibadahnya, sholatnya, sehingga nanti akan kaya di akhirat. Kalau mindset itu gimana menurut? Itu kan kebalik banget. Patologi itu, kegilaan itu orang seperti itu. Jadi dia tidak berpikir bahwa ketika kita di dunia, kiai saya bilang seperti ini, kamu ketika sudah bisa sukses di dunia, maka doanya wa minkum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalimatnya rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, jadi tidak hanya di akhirat. Makanya kejar juga dunianya itu. Taruh satu kaki kita di akhirat, tapi kejarnya dunia juga. Kalau di keluarga, di lingkungan saya itu malah banyak stigma-stigma, jangan terlalu ini ke hal-hal duniawi. Iya, fanatisme terhadap agama. Betul. Oh, gitu. Itu masuk pada fanatisme agama. Masuk fanatisme agama. Jadi saya ngejar itu bisa dikatakan gitu. Keliru juga berarti. Bisa saja keliru. Saya malah kasar tadi mengatakan patologi. Patologi ya, itu. Ini harus diluruskan. Harus diluruskan. Gini. Jadi antum ingin melakukan umroh misalkan, ya harus pakai dunianya kan gitu. Melakukan tindakan-tindakan sekedar agama. Karena saya Islam nggak bisa lah semerta-merta ke Mekah gitu kan. harus beli tiket, harus harus naik pesawat kan gitu. Ya mungkin kalau punya koroma bisa langsung ini banyak sekali yang masih terjadi di lingkungan kita tentang kayak dikotomi, seakan-akan membedakan tentang hal-hal duniawi dengan hal-hal ukhrawi gitu kan. Kadang menurut apa kok bisa sampai seperti ini, itu gimana awal? Ya kecenderungan karena dia sudah permisif ya terhadap dirinya sendiri. Wah, sudah kalah di dunia, sudah pikirin akhirat aja. Jadi saya punya teman berkata seperti ini. Sudah kalau ada orang ngomong dunia, kita ngomong akhirat saja katanya. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya dunia penting juga akhirat penting. Malah itu mensabotase dirinya. Mensabotase karena sudah permisif kalah gitu. Itu kayak pernyataan orang yang menyerah. Betul gitu. Jadi dunia juga memang diajarkan jihad yaitu jihadun nafsi atau jihad kita mencari nafkah terhadap anak istri kan jihad, bagian dari jihad. Dan itu ternilai ketika kita diniatkan untuk nafkah pada anak istri atau kita untuk meningkatkan harkat martabat dari keluarga kita. Jadi yang terpenting buat teman-teman semuanya adalah tujuannya, niat. Dan untuk berjaya di akhirat itu tidak perlu akhirnya kita menderita di dunia. Betul. Bisa juga kita berjaya di dunia dan di akhirat juga menjadi orang yang bertapa gitu, jadi orang yang bertapa. Benar. Luar biasa obrolan kita dengan Bung Sukron sore hari ini, sahabat-sahabat. Karena kita hanya mengulas satu poin, satu sisi saja dari bintang tamu kita sore hari ini, yaitu dari dunia kesaudagaran beliau. Maka di lain sesi kita akan berdiskusi dengan beliau khusus untuk membahas tentang investasi. Iya. Terima kasih sudah diundang di podcastnya Ngopi ya. Podcast baru yang saya yakin ini akan besar. Amin. Dan juga saya saran kepada banyak anak-anak muda yang masih kuliah atau masih sekolah. Ini sarannya adalah tetap berorganisasi, tetap bersirkel dengan baik, buat lingkungan yang istilahnya kalian ini bisa improve di situ, mendukung pada pengembangan kalian. Dan untuk mereka yang masih usaha, masih pivot sana sini, segeralah cari pakem atau cari usaha yang istilahnya membuat kalian lebih maju dan teman dan circle yang lebih maju gitu. Itu intinya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak Bang Sukron. Suatu obrolan yang daging semua kalau bahasanya Mardigu. Semoga teman-teman yang menyimak konten ini bisa mengambil manfaat yang nantinya dapat dinikmati oleh teman-teman. Saya ucapkan terima kasih pada Bung Sukron. Terima kasih.